godok, nasi ada, minyak ada, tempe ada, tahu ada, macam-macam ada, rumah bernaung meskipun kontrak ada, numpang mertua ada. Gitu kok nggak bisa bahagia? Manusiakah dirimu? Aku nggak bisa masak. Kalau aku masak, dapur bisa terbakar. Tapi kalau goreng telur aku bisa. Tanda cintaku hanya goreng telur. Apakah suaminya menolak cintanya? Tidak, karena tahu aku ngerti nih istri sangat cinta sama aku. Memang bisanya hanya segitu. Semuanya, sahabatku, pemirsa dimanapun antum berada, alhamdulillah malam hari ini Allah Ta'ala beri kita rasa senang, Allah Ta'ala beri kita rasa bahagia, Allah Ta'ala beri kita rasa suka dalam taat kepadanya. Ada orang-orang yang senangnya itu bukan pada ketaatan, tapi kita dikasih kesenangan pada ketaatan. Dikasih senang cari ilmu, dikasih senang berzikir, dikasih senang kumpul semacam ini. Insya Allah kalau kesenangannya semacam ini, maka nanti akan mendapatkan kesenangan yang semacam itu. Ya, ini mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Pada malam hari ini saya mau bicara bab cinta. Ya, bab cinta. Cinta ini amalan yang pahalanya tidak bisa diukur. Ya, amalan yang pahalanya tidak bisa diukur. Saya kasih gambaran begini. Kalau seseorang bekerja di satu kantor, bekerja di satu perusahaan, itu bisa diukur. Berangkat jam 8, pulang jam 4, dalam 1 bulan gajinya sekian. Betul atau betul? Seperti itu ya. Dia kerja di satu warung, dia kerja di satu restoran, dia kerja sekian jam, dalam 1 bulan dia gajinya sekian. Betul? Kenapa bisa diukur? Karena itu amalan fisik. Amalan fisik, pekerjaan yang sifatnya menggunakan akalnya, menggunakan tangannya, menggunakan kakinya, menggunakan mulutnya, itu amalan fisik. Tapi hubungan suami istri nggak menggunakan fisik, menggunakan cinta. Masya Allah, bayar mahar, ucapkan saya terima nikahnya, bayar mahal, itu balasannya dari suami unlimited, nggak berhenti. Maharnya 50.000, maharnya 100.000, maharnya 1 juta, angsurannya nggak habis sampai akhir umur. Tiap bulan kasih terus. Betul ya Bu ya? Begitu juga ibu-ibu, karena cinta, mawaddah warahmah, Allah Ta'ala berikan dalam hati suami, hati istri al-mawaddah. Apa bedanya al-mawaddah dan mahabbah? Kalau mahabbah itu rasa kagum, ya, cinta dalam bentuk rasa kagum, simpati. Jadi cuman berjalan satu arah, ya, berjalan satu arah, itu mahabbah. Tapi kalau al-mawaddah itu 2 arah, artinya cinta yang dibalas dengan cinta. Itu yang namanya al-mawaddah. Makanya dikatakan mawaddah warahmah, cintanya saling berbalas. Begitu suami itu memberikan cinta, maka istri juga memberikan cinta. Walaupun hanya dengan mahar 50.000 siap mengandung dan melahirkan anak, walaupun resikonya adalah nyawa harus melayang. Siap dietnya gagal, tubuhnya menjadi tidak secantik dulu gara-gara suaminya. Betul atau betul? Tapi kenapa itu dilakukan? Karena cinta. Balasannya tidak bisa diukur selama-lamanya. Maka semua amalan yang untuk Allah karena cinta itu tidak bisa diukur dengan istana, dengan bidadari dan apapun.
Maka Allah katakan, siapa yang mencintai saudaranya karena Allah Ta'ala, maka Allah pun cinta kepadanya. Sebagaimana diceritakan, ada seseorang yang dia pergi dari satu desa menuju desa yang lain, dari satu kota menuju kota yang lain. Kemudian di tengah jalan dia bertemu dengan seorang pria. Pria itu lantas bertanya kepadanya, kamu mau kemana? Dijawab, saya mau ke kota itu, saya mau ke desa itu. Kenapa kamu ke sana? Maka dijawab, saya ke sana karena saya punya teman sejalan, teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya punya saudara seiman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pengen ketemu dia karena kangen karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang menghadang tadi nanya kembali, apa kamu nggak ada tujuan yang lain, tujuan bisnis, cari duit dan lain sebagainya, urusan pekerjaan? Jawabannya nggak ada, saya hanya pengen ketemu dia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka laki-laki tadi kemudian berkata, ketahuilah sesungguhnya aku adalah malaikat, sesungguhnya aku adalah malaikat yang ditugaskan menyamar jadi manusia dan menghadangmu dan mempertanyakan tujuanmu ke sana untuk apa. Setelah kamu jawab, aku diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk memberitahukan, sebagaimana engkau keluar menemui saudaramu karena cintamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pun mencintaimu. Jadi balasannya orang yang cinta karena Allah bukan surga, tapi pemilik surga, mendapatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah cinta. Seperti misalnya saya datang ke rumah seseorang dalam undangan acara akad nikah, pernikahan. Kalau saya datang karena undangan tersebut pengen dapat makanannya, pengen dapat buah-buahan yang dihidangkan, pengen makan durian yang disiapkan, kalau itu yang saya cari, maka saya hanya akan mendapatkan makanannya, mendapatkan duriannya, mendapatkan apelnya, mendapatkan jeruknya. Tetapi saya datang bukan karena apa yang dihidangkan, tapi siapa yang menghidangkan. Begitu sampai tempat acara akad nikah selesai, segera saya cari mana tuan rumahnya, mana yang mengundang saya. Kemudian saya sapa, alhamdulillah acaranya berjalan lancar. Saya datang ke sini mau cari antum. Apa kata tuan rumahnya? Apa kata tuan rumahnya? Sudah makan belum? Sudah minum belum? Maka diajak ke ruangan khusus, duduk di sini. Semuanya dihidangkan dan bahkan pelayan-pelayannya semua diperintahkan untuk melayani saya. Kenapa? Karena saya nggak cari hidangannya, saya cari yang menghidangkan. Dan itu muncul karena cinta. Karena itulah ikhwani rahimakumullah, di akhir zaman seperti ini amalan cinta kepada Allah dengan diwujudkan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan cinta kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain dan cinta kepada orang-orang yang saleh adalah amal yang cepat mengangkat derajat kita, cepat mengangkat pangkat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau jujur kita mau andalkan sholat 5 waktu kita, sholat 5 waktu kita ini masih tanda tanya bainal makbul wal mardud, bisa diterima, bisa ditolak. Kalau kita andalkan sedekah kita, udah sedekah kita nggak jelas. Kadang-kadang Jumatan itu udah jelas ada kotak amal, yang masuk kotak amal belum pernah uang yang bentuknya itu baru, tapi uang yang lusuh. Ya kadang-kadang bukan yang angkanya besar, dipilih yang angkanya kecil. Masya Allah, kalau dilihat dari situ saja nilai sedekah kita juga tanda tanya. Belum lagi riyaknya, ujubnya, sum'ahnya. Setelah kita bersedekah dengan mengatakan itu kalau nggak saya bantu nggak punya pakaian baru dia, itu kalau nggak saya tolong nggak bakal dia nikah. Kalimat-kalimat semacam ini menghancurkan pahala sedekah. Jadi sedekah kita juga masih tanda tanya, ada pahalanya atau habis pahalanya. Dan amal-amal apapun yang lain masih dibutuhkan al-ikhlas,
Kalau enggak ikhlas, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara ikhlas itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Minhajul Abidin, di sebuah hadis disebutkan ada seorang hamba yang berdoa, tapi doanya enggak pernah menembus pintu langit yang pertama. Karena langit ini ada 7 lapis, dan setiap lapis ada penjagaan yang ketat, pengawalan ketat dari malaikat-malaikat khusus. Sebagaimana diceritakan dalam Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasul nyampe di pintu langit yang pertama, pintu langitnya masih tertutup, pintu langitnya belum dibuka. Bahkan yang mengetuk malaikat Jibril, pimpinannya para malaikat alaihi salam, malaikat Jibril alaihi salam ngetuk pintu. Malaikat penjaganya masih nanya, siapa yang ngetuk pintu? Padahal malaikatnya tahu kalau itu malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian malaikat Jibril menjawab, saya Jibril alaihi salam. Tapi malaikat melihat ada sosok manusia mulia yang bersama malaikat Jibril alaihissalam. Maka malaikatnya nanya, siapa yang bersama kamu? Artinya apa? Di pintu-pintu langit ini ada penjagaan yang luar biasa. Tidak bisa sembarang bisa menembus penjagaan pintu langit yang pertama, apalagi pintu langit yang kedua, apalagi yang ketiga, sampai yang ketujuh. Karena itu dikatakan ada orang yang berdoa, doanya khusyuknya luar biasa, air matanya berderai, tapi doanya nggak pernah nembus sampai langit yang pertama. Kenapa? Karena setelah diteliti oleh malaikat di langit pertama, syarat utama terkabulnya doa tidak dipenuhi, yaitu pakaiannya haram, yang dimakan adalah haram, di tubuhnya ada yang haram, maka doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pula yang alhamdulillah lolos, pakaiannya halal, tubuhnya juga halal, ternyata mau naik langit yang kedua, di situ diteliti. Setelah diteliti ternyata masih ada unsur-unsur lain yang menghalangi. Begitu seterusnya sampai ada satu doa yang lolos sampai langit yang ketujuh, bahkan lolos pemeriksaan yang terakhir di malaikat Jibril alaihissalam. Maka malaikat Jibril itu pun menyampaikan doa hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan, ya Jibril, aku tolak doa tersebut karena orang yang berdoa itu hatinya tidak ikhlas, dan itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan pernah sombong dengan sholat kita, meskipun kita wajib sholat sebanyak mungkin, sebaik mungkin, sholat sebaik mungkin, sunnahnya sebanyak mungkin, puasa sebagus mungkin, sunnahnya sebanyak mungkin, zakat dikeluarkan dengan benar, sedekahnya sebanyak mungkin. Tapi jangan pernah merasa sudah pasti masuk surga dengan semua itu. Jangan pernah merasa lebih hebat dari orang lain dengan semua itu. Kenapa? Karena surga itu yang masuk surga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau disayang sama Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baru diizinkan masuk surga, dan itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada satu jalan, setelah kita semua beramal soleh, setelah kita sungguh-sungguh dalam mengejar surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa rahmati qaribum minal muhsinin, sebagaimana Allah nyatakan, dan rahmatku sungguh dekat dengan orang-orang yang suka berbuat baik, orang yang suka sholat, orang yang suka puasa, orang yang suka zakat dan sedekah, orang yang suka zikir, orang yang suka senyum, orang yang suka menolong orang lain, orang yang berbakti kepada orang tua, orang yang sayang dengan adik-adiknya, adik yang sayang dengan kakak-kakaknya, tetangga yang saling mencintai satu dengan yang lain. Semua ini adalah orang-orang yang dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi masih tanda tanya, masih tanda tanya. Gimana caranya kita hapus tanda tanya tersebut? Ambil nafas dulu. Betul ya? Gimana caranya kita menghapus tanda tanya tersebut? Jawabannya adalah apa yang dilakukan oleh seorang sahabat. Suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi duduk bersama sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Shallu 'alan nabi. Allahumma shalli alaihi. Shallu 'alan nabi. Allahumma shalli alaihi. Rasulullah SAW lagi duduk bersama para sahabat, menyampaikan yang harus disampaikan, memberikan nasihat dan wejangan.
tiba-tiba dari belakang ada seorang datang tergopoh-gopoh, bukan warga setempat, orang baru dari luar kota. Jadi nggak paham yang namanya adab, nggak paham yang namanya sopan santun orang yang cari ilmu. Maka dengan suara lantang bertanya, mata sa'ah, kapan kiamat, kapan kiamat. Saat itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab pertanyaannya. Kenapa? Karena adabnya orang yang cari ilmu, dengarkan sampai selesai, baru nanti kalau diizinkan bertanya, dia bertanya. Dan adabnya orang yang menyampaikan ilmu, jangan hentikan ucapan karena ada seseorang yang menyela. Sampaikanlah apa yang kamu sampaikan. Maka setelah berbicara selesai berbicara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barulah Rasul bertanya, manis sa'il, siapa tadi yang teriak-teriak nanya kapan kiamat, kapan kiamat? Maka orang tadi angkat tangan, saya wahai Nabi Muhammad SAW. Saya mau nanya ya, kalau ada orang teriak-teriak seperti itu berarti udah pengen cepet kiamat atau nggak usah kiamat? Kapan ini acaranya? Berarti pengen segera. Nah, kenapa dia pengen segera? Dalam tafsir sufi, ini versinya ahli ma'rifah. Karena orang dusun tadi hatinya udah cinta sama Allah Ta'ala, hatinya cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Dia nggak pengen lama-lama ketemu Allah Ta'ala, pengen segera bisa ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara dia paham untuk ketemu Allah itu prosesnya panjang, ada yang namanya kematian, setelah itu alam barzah. Nah, kalau kiamat belum tiba, alam barzah belum selesai. Kiamat tiba, baru alam barzah akan diakhiri, berganti dengan hari kebangkitan. Setelah itu padang mahsyar, setelah itu yaumul hisab, setelah itu baru surga dan neraka. Masuk surga baru bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang hanya dipahami oleh Allah, dan maha suci Allah dari segala penyerupaan kepada makhluk. Maka nanya kapan kiamat, kenapa nggak mau lama-lama di kuburan, pengen cepet ya, mata sah, karena hatinya udah sangat cinta. Ini bisa diketahui dari mana? Dari jawabannya. Ternyata sampai hari ini saya buka begitu banyak kitab hadis, saya tidak menemukan Nabi Muhammad SAW menjawab pertanyaannya. Kan nanyanya kapan kiamat ya? Ada nggak jawaban Nabi Muhammad SAW? Nggak ada. Di situ ada pelajaran. Tidak semua pertanyaan harus dijawab. Dijawab. Tapi berilah jawaban sesuai yang dibutuhkan. Misal nih istri nanya, Pak, gajinya berapa? Ya nggak perlu dijawab. Butuh apa? Kalau butuhnya cuma beli kerudung, kasih aja kerudung, nggak usah jelaskan berapa gajinya. Paham ya Pak ya? Nah, tapi kalau ternyata butuhnya beli rumah, nah itu boleh dijelasin, gaji nggak cukup, kan begitu ya? Gajinya nggak cukup. Nggak semua pertanyaan harus dijawab, tapi berikan yang dibutuhkan, itu yang lebih penting. Al-alim, orang yang alim, yang paham begitu, Misalnya nih Bu, suami nanya, nanti malam mau masak apa gitu. Berarti tandanya nanti malam suami pengen makan di rumah, betul begitu kan ya? Ibu nggak usah menjelaskan pengen ini macam-macam, nggak usah, cukup kasih informasi yang sederhana. Apa yang kamu inginkan sudah kusiapkan, selesai. Jangan banyak nanya pengennya apa, ini atau itu. Diskusi bab makanan nggak selesai, malamnya ternyata nggak dimasakkan. Ada enggak yang model begitu Pak? Oknum. Ya, ada oknum model seperti itu. Terus malam bilang, yuk kita keluar. Ya capek lagi. Padahal mau di rumah, nggak mau keluar. Nggak semua pertanyaan harus dijawab. Tapi yang dibutuhkan kasih. Yang dibutuhkan nggak kasih.
Maka Nabi Muhammad SAW nggak jawab pertanyaannya, justru balik bertanya. Ngapain kamu nanya-nanya kapan kiamat? Ngapain kamu nanya-nanya kapan kiamat? Orang awam nanya kapan kiamat, perlunya apa? Bahas kiamatnya kapan, kiamatnya kapan, kiamatnya kapan. Hidupnya habis bahas kapan kiamat. Padahal nggak ada kepentingannya buat dia, nggak ada keperluannya buat dia orang awam. Lain kalau orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, dia membahas ini untuk suatu kepentingan yang memang dibutuhkan untuk keilmuan. Tapi orang awam, bahaslah apa itu rukun sholat, apa syarat sahnya sholat, apa itu rukun wudhu, apa syarat sahnya wudhu. Ini makanannya orang awam. Ini ibu-ibu datang dari pengajian pulang, Pak, tanda-tanda kiamat sudah semakin dekat. Masya Allah. Suaminya nanya, syarat sahnya sholat apa? Kagak tahu. Rukun sholat apa? Kagak tahu. Yang dipelajari cuma tanda-tanda kiamat. Kalau nggak tahu rukun sholat, nggak tahu syarat sahnya sholat, itu udah kiamat. Itu udah kiamat. Karena kalau sholat yang nggak bener, ya itulah kiamat yang sejatinya kiamat dalam diri seseorang. Jadi harus tahu porsinya. Orang awam nggak usah bahas tentang kiamat, nggak usah. Tapi bahas yang satu ini. Ini yang ngajarkan Nabi Muhammad SAW. Kalau orang tadi layak dikasih tahu kapan kiamat atau tanda-tanda dekatnya kiamat, maka Rasulullah akan jawab SAW. Seperti ketika datang seseorang pakai baju serba putih, wajahnya juga bersih, ya, rambutnya hitam, ya, hitam menyala bersinar, duduk di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kemudian nanya, mal Islam, mal iman, mal ihsan. Tanya apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Sama Nabi Muhammad SAW, satu persatu pertanyaannya dijawab. Terakhir orang tadi nanya, mata sa'ah, kapan kiamat? Nanya yang sama, kapan kiamat? Maka Nabi Muhammad SAW jawabannya sangat indah. Mal mas'ul anha bi'a'lam minas sa'il, atau kama qala sallallahu. Mohon maaf, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Nabi tawadhu, merendahkan diri. Tapi, nah ada tapinya, saya akan beritahu ciri-ciri kalau kiamat sudah dekat, tanda-tandanya kalau kiamat sudah dekat. Kemudian disebutkan beberapa tanda-tanda kiamat sudah dekat. Setelah itu orang itu pergi dan mengatakan sodakta, sodakta, sodakta. Setiap jawaban dibilang benar kamu, benar kamu, benar kamu. Pergi sahabat, heran siapa orang ini. Setelah beberapa hari Nabi Muhammad SAW duduk dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai Umar, tahu nggak kamu orang yang kemarin datang nanya-nanya apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, kapan kiamat? Tahu nggak kamu siapa orang itu? Allah wa Rasuluhu a'lam. Itulah adabnya para sahabat. Allah dan Rasulnya lebih ngerti. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, ketahuilah dia adalah malaikat Jibril atakum, sengaja datang kepada kalian semua untuk mengajarkan kepada kalian hal-hal yang menjadi perkara agama kalian. Karena itulah Islam, iman, ihsan disebut sebagai arkanuddin, tiang-tiangnya agama. Di situ malaikat Jibril nggak ngajar, tapi Rasul mengatakan mengajarkan. Kenapa? Karena ada cara mengajarnya orang alim dengan cara bertanya kepada orang yang lebih alim agar yang lebih alim yang mengajarkan. Itu namanya mengajarkan menggunakan lisannya orang lain. Begitu yang nanya ini orang alim bukan orang awam. Nabi Muhammad SAW merendahkan diri meskipun beliau tahu kapan kiamat akan terjadi, tapi nggak boleh dibuka rahasianya kepada siapapun. Karena itu Rasul tidak mengatakan saya tidak tahu. Ini ilmu ya. Nah, ya ada jawaban Nabi Muhammad SAW mengatakan maaf saya nggak tahu gitu ya. Tapi yang ada Pak, mal mas'ul anha bi'alamnya sa'il, atau kama qala sallallahu. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Tidak lebih tahu. Ilmuku sama ilmu kamu kelihatannya aku nggak lebih tahu dari kamu. Merendahkan diri. Kenapa semacam itu? Karena itulah sifatnya orang yang alim, sifatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi ciri-cirinya dikasih tahu. Misal begini,
Ada orang nanya sama saya, Habib, ya saya mau nanya sama Habib, boleh silahkan. Habib tahu nggak rumahnya Pak Andi? Saya jawab, saya tidak lebih tahu dari kamu. Saya tidak lebih tahu dari kamu. Cuman saya jelaskan ya ciri-ciri rumahnya. Oh rumahnya itu begini, oh itu begini, 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 begini. Semua ciri-cirinya saya jelaskan. Berarti saya tahu nggak? Berarti saya tahu nggak? Itu semua asratus saah, ciri-ciri kiamat dijelaskan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Rasulullah tahu nggak? Tahu, tapi nggak boleh ngasih tahu. Nah kenapa saya ngomong seperti ini? Ternyata kalau malaikat Jibril yang nanya, orang alim yang nanya, Nabi Muhammad SAW menjelaskan. Tapi yang bertanya orang awam dari dusun, kurang paham agama, maka Rasul tidak menjelaskan ciri-ciri kiamat. Yang dijelaskan justru ini, ma'adadallaha. Kamu nanya-nanya kiamat, emangnya udah punya persiapan apa untuk menghadapi kiamat? Jadi orang model seperti kamu nggak usah bahas kiamatnya kapan, yang penting siap, gitu aja. Kalau kiamat datang sekarang siap, datang besok siap, datang kapanpun siap. Inilah makom kita orang awam. Jangan sibuk bahas tanda-tanda kiamat, sibukkan dirimu mempersiapkan kalau kiamat datang kamu siap. Perbaiki sholat, perbaiki puasa, perbaiki birrul walidain, perbaiki hubungan dengan tetangga, perbaiki hubungan dengan anak, perbaiki hubungan dengan sesama manusia. Jujurlah dalam bekerja, tinggalkan yang haram, ambil yang halal. Itulah porsi kita orang awam. Gak usah mikir kiamat kapan, gak usah mikir. Kalau waktunya datang. Kalau udah waktunya datang pasti akan datang. Ma'adadalah, kamu punya persiapan apa menghadapi kiamat? Jawabannya mengagetkan. Nanya kapan kiamat, tapi setelah ditanya jawabannya seperti ini, jujur sekali. Maaf ya Rasulullah SAW, saya nggak punya sholat sunnah banyak. Sholat saya cuma yang wajib-wajib saja. Saya nggak punya puasa sunnah banyak. Puasa saya yang wajib-wajib saja. Tapi saya punya sesuatu. Apa? Aku cinta Allah dan Rasulnya. Aku cinta Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat ini kira-kira bertentangan atau enggak ini? Bertolak belakang ya. Kalau cinta Allah, cinta Rasul SAW, seharusnya sholat sunnahnya banyak enggak? Banyak. Puasa sunnahnya banyak enggak? Banyak. Tetapi ini di hadapan Nabi Muhammad SAW terang-terangan mengatakan, aku enggak punya sholat sunnah banyak, aku enggak punya puasa sunnah banyak, aku hanya punya sholat yang wajib, hanya puasa yang wajib Ramadan. Yang lain aku gak punya, tapi aku punya hati yang cinta Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan hadis ini, maka ulama mengatakan, ya, amaliyah lahiriah ini bukan syarat untuk adanya cinta dalam hati. Amaliyah lahiriah bukan syarat untuk cinta dalam hati. Contoh, Bu, ibu cinta sama suami, cinta ya Bu. Nah, kalau ibu pengennya masak bistik, Bu, pengennya masak bistik, tapi ternyata belum punya dagingnya, belum punya wortelnya, punyanya itu cuma nasi putih, Bu. Apakah ibu kemudian dikatakan nggak cinta suami? Ibu akan mengatakan, Mas, aku cinta padamu meskipun yang kusuguhkan hanya nasi garam, but I love you. Ini nasi garam penuh cinta. Betul? Bukannya ibu nggak mau buatkan bestik, bukannya ibu nggak mau masak yang macam-macam, tapi memang nggak ada, nggak ada. Yang lain, aku cinta kamu, tapi mohon maaf, cuman bisa goreng telur mata sapi. Kenapa? Memang aku nggak bisa masak. Aku nggak bisa masak. Kalau aku masak, dapur bisa terbakar. Tapi kalau goreng telur aku bisa. Tanda cintaku hanya goreng telur. Apakah suaminya menolak cintanya? Tidak, karena tahu, aku ngerti nih istri sangat cinta sama aku. Memang bisanya hanya segitu. Suami ngomong sama istri, Dik, aku pengen belikan rumah seperti milik gubernur, aku pengen belikan kamu mobil seperti milik presiden, aku pengen ajak kamu keliling dunia seperti orang-orang kaya. Tapi apa daya, aku tak punya. Cinta nggak ini?
Cinta apa gara-gara dia nggak punya uang kemudian cintanya ditolak? Apakah gara-gara dia nggak punya rumah yang mewah, nggak bisa persembahkan rumah mewah, cinta di hatinya ditolak? Enggak. Cinta itu urusan hati. Sahabat tadi jujur, saya cinta, tapi jujur saja nafsu saya belum bisa diajak berdamai untuk banyak-banyak sholat sunnah, untuk banyak-banyak puasa sunnah. Yang penting yang wajib saya jalankan, hati saya cinta. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Apakah Rasul mengatakan katanya cinta kok seperti itu? Palsu. Apa begitu? Nah itu oknum ibu-ibu itu. Katanya cinta, belikan motor aja nggak mampu. Katanya cinta, ya belikan mobil aja nggak mampu. Katanya cinta, ngontrak rumah aja nggak bisa, numpang mertua. Katanya cinta. Palsu sama bibirnya maju, palsu. Oknum ibu, betul. Ada juga yang suami ngomong sama istrinya, katanya cinta, tapi kamu nggak pernah itu berdandan di rumah, nggak pernah berdandan di rumah. Istri yang ngebantin, mau dandan pakai apa? Ini beli uangnya dari mana? Bedak juga nggak punya. Terus suaminya ngoceh terus, katanya cinta, tapi nggak pernah masakin aku. Mau masak dari mana? Uang buat dapur juga nggak dikasih. Katanya cinta, kata kita palsu. Beda tipe ya, palsu. Kalau istri palsu, kalau suami palsu. Ini dua manusia ini nggak beres, nggak beres. Kalau yang beres paham, saya tahu hatinya cinta. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Kalimat yang membuat gempar seluruh sahabat yang ahli puasa, sahabat yang ahli qiraatul Quran, sahabat yang ahli sholat sunnah, sahabat yang ahli tahajud, sahabat yang ahli duha, sahabat yang ahli sedekah, semuanya gempar karena jawaban Nabi Muhammad SAW untuk orang yang hanya sholat fardu, yang hanya puasa Ramadan. Nabi mengatakan SAW, anta ma'aman ahbabta. Jangan khawatir, kamu akan dikumpulkan bersama yang kamu cinta. Masya Allah. Jangan pernah kecewakan orang yang jatuh cinta karena tak berharta. Kan begitu ya? Jangan pernah kecewakan orang yang jatuh cinta karena amalnya belum seberapa, tapi lihat hatinya penuh cinta. Maka Nabi Muhammad SAW melihat amalnya nggak seberapa yang lahir, tapi hatinya penuh cinta. Kalau hati penuh cinta ini, dia akan melakukan apapun juga untuk kekasihnya. Ini modal yang besarnya luar biasa. Kalau udah punya cinta, meskipun nggak punya harta, istri siap mati demi melahirkan anak suami. Meskipun nggak punya harta, tapi karena cinta, suami siap menempuh jarak puluhan kilo dan nggak jelas selamat atau mati dalam perjalanan, dan kembali belum tentu dipuji. Tapi karena cinta, siap berjuang untuk rumah tangga. Cinta nggak bisa diukur. Sampai di sini jelas? Mukadimah. Belum ceramah ya Bu? Belum. Ini baru mukadimah. Mukadimah itu nggak usah panjang-panjang. Ceramahnya juga nggak usah lama-lama. Sebentar saja. Setelah itu kita pulang. Yang penting udah cinta. Udah cinta kan selesai ya. Anta ma'aman ahbabta. Mas Seto, berapa menit ini? 32 menit saya udah bicara. Kalau sepak bola 13 menit lagi babak pertama usai. Ya, udah 32 menit. 32 menit itu lama atau sebentar? Nah, coba kamu bicara di sini. 32 menit sebentar. Mohon maaf ya, panitia tadi dikasih kursi, saya nggak duduk di kursi. Kenapa? Terlampau tinggi. Nggak enak, saya nggak nyaman hati saya. Tapi di sini nih, ya nggak terlampau tinggi. Jadi pas gitu ya, pas. Saya suka yang nyaman di hati. Bukan enak dipandang oleh mata yang memandang, tapi enak di hati yang kurasakan. Aku tak peduli pandanganmu, yang kurasakan ada nikmatku sendiri. Itu aja kok repot. Kadang-kadang orang mau makan aja bingungnya luar biasa. Makan bestek bingung pakai garpu, pakai ini gak bisa-bisa, pegang tangan lep selesai. Begitu aja kok jaim. Ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang penting enak dan tidak melanggar syariat, gak melanggar aturan negara. Selesai. Hidup jangan dibuat
susah. Ibu-ibu mau pergi kondangan bingung pakaiannya warnanya apa, pakai rukuh bu, pakai mukena selesai. Itu aja kok repot. Nanti ada orang menghina, kamu mau kondangan kok pakai mukena? Jawab saja, menghadap Allah saja saya pakai ini, ngapain ngadap manusia kamu anggap tercela? Ding 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 ding. Pakaian yang terbaik itu pakaian apa? Untuk sholat. Jadi kalau pakaianmu ke kondangan lebih hebat dari pakaianmu untuk sholat, Masya Allah, tanda tanya. Tanda tanya. Untuk membuktikan gini aja bu, boleh saya buktikan? Nanti kalau ibu berangkat umroh, kira-kira pakaian yang dibawa masuk ke Ka'bah itu pakaian yang kondangan atau pakaian sholat? Makanya hidup nggak usah dibuat repot, nggak usah. Bu, yang penting cinta. Nah, cinta pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengangkat seseorang yang budak jadi majikan, jadi tuan. Yang rendah jadi tinggi, mulia. Kalau cinta pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta sahabat, cinta keluarga Nabi, cinta para tabi'in, cinta para ulama, cinta aulia, cinta orang-orang yang soleh, pangkat kita langsung naik. Saya ada satu cerita, yang cerita ini udah sering saya sampaikan, tapi ya nggak apa-apa, mudah-mudahan ada yang belum dengar. Kalau sudah dengar, mudah-mudahan ingat lagi, mungkin lupa. Habib Ali bin Husain Al-Attas Humur rahimahullah, ulama masa lampau. Telegram muridnya Habib Thohir Al-Hamid di Surabaya. Cerita ini saya dapatkan langsung dari almarhum Habib Thohir Al-Hamid. Jadi bukan dari kitab, tapi dari pelaku langsung. Ya, dari pelaku langsung. Dapat telegram dari gurunya. Kata gurunya, kata Habib Ali, ini Habib Thohir dapat ya dari Habib Ali. Kata gurunya, kamu berangkat sekarang juga ke Jakarta untuk ikut ziarah ke makam Sunan Gunung Jati, karena insya Allah ziarah tersebut akan dihadiri Nabi Muhammad SAW. Kata gurunya, ya kata gurunya. Ini yang ngomong wali, wali. Mungkin ada yang nanya, masa bisa sih dihadiri Nabi Muhammad SAW? Nah, ini jawabannya panjang dan lebar. Intinya kalau nggak percaya, nggak apa-apa. Ya, tapi jangan salahkan orang yang percaya. Kalau yang percaya itu berdasarkan dalil akli dan nakli. Ya, akli dan nakli. Kalau untuk syuhada saja dikatakan hidup. Di Al-Quran dikatakan syuhada jangan kamu kira mati. Mereka hidup dan mendapatkan rezeki, itu syuhada. Lantas bagaimana dengan Nabi dan Rasul, apalagi pimpinan Nabi dan pimpinan Rasul baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, Isra dan Mi'raj, itu para anbiya wal mursalin bukan cuma hadir, tapi ikut sholat berjamaah bersama Nabi Muhammad SAW. Di mana? Di Masjidil Aqsa. Rohnya bisa keluar dari alam barzah menuju alam dunia, kemudian dunianya tapi di barzahnya, barzahnya di dunianya, sholat berjamaah bersama Nabi Muhammad SAW. Imannya manusia yang masih hidup, makmumnya rohnya Nabi dan Rasul, dan juga jasadnya Nabi dan Rasul. Di antaranya Nabi Isa alaihissalam yang masih hidup dengan jasadnya sampai sekarang, diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikut sholat berjamaah bersama Nabi Muhammad SAW. Berarti apa? Rohnya para nabi, para rasul, dan para wali yang punya keistimewaan memang dalam waktu-waktu tertentu diizinkan untuk bergerak ke tempat-tempat tertentu yang direstui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW akan hadir, hadir. Habib Thohir disuruh berangkat bareng-bareng dari Jakarta. Jawab, guru, kalau langsung ke Jakarta nggak ngejar waktunya. Kalau ketemu langsung di Cirebon boleh nggak? Boleh. Maka berangkat ke Cirebon. Ketemu di Cirebon. Ternyata yang ziarah bersama Habib Ali ini, para pecintanya itu modelnya macam-macam. Kalau zaman sekarang ya, ada pejabat.
Yang sholat sunnah saja nggak paham itu duha apa, ya, tahajud sama qiyamul lail itu bedanya apa. Tapi hatinya, cintanya sama Habib Ali ini luar biasa. Pokoknya Habib Ali ziarah, saya mau ikut ziarah. Punya modal cinta. Maka ketika sampai di makam Sunan Gunung Jati, untuk masuk area makam itu ada syarat, betul ya? Ada syarat. Kalau zaman dahulu ada syarat yang tegas. Kalau nasabnya nggak nyambung pada Nabi Muhammad SAW, kalau bukan Habib nggak bisa masuk. Kan begitu ya? Kalau sekarang harus pakai surat. Nggak bisa masuk kalau bukan Habib. Nah, pengikutnya Habib Ali ini karena juga orang-orang kuat, ya orang-orang kuat. Meskipun memang bukan orang alim, tapi orang-orang yang punya pangkat saat itu marah nggak boleh masuk. Marah. Yang jaga makam juga nggak mengizinkan, tegas. Ya, kalau bukan Habib nggak boleh. Akhirnya terjadi keributan. Habib Ali belum masuk, noleh ke belakang. Ada apa kok ribut-ribut? Ini Bib, kami nggak boleh ikut Habib masuk. Habibnya nanya, kenapa nggak boleh masuk? Bukan Habib, Bib, jadi nggak boleh masuk. Apa kata Habib Ali? Apa mengatakan, ya udah ya kalian tunggu di sini, saya wakilin? Apa begitu? Tidak. Habib Ali mengatakan, wahai saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, udah nggak usah bingung. Nanti itu kalau saya diperintah Allah masuk surga, saya tidak akan langkahkan kaki saya masuk surga sebelum mengajak kalian semua. Apalagi sekedar masuk makamnya Sunan Gunung Jati, tak mungkin kulakukan tanpa membawa kalian semua. Jadi kalau kalian nggak boleh masuk, aku juga tidak akan masuk. Yuk kita tahlilnya di sini saja. Masya Allah. Modalnya cinta diperjuangkan oleh seorang wali sedemikian rupa. Modalnya cinta. Makanya dari dulu ulama tuh ngajarin umat untuk apa? Yuk cinta, yuk cinta. Kita nggak diajari macam-macam, diajarinya jatuh cinta. Karena cinta ini membuat kita jadi satu gitu ya, satu tempat. Contoh misalnya, saya datang ke sini bersama Mas Seto. Mas Seto. Mas Seto mohon maaf, betul sarjana ekonomi cum laude, bener. Tapi kalau urusan ilmu agama kan beda jauh sama saya. Urusan ilmu ekonomi, ya saya beda jauh sama beliau. Urusan ilmu agama, beda jauh. Dan mohon maaf, nggak dilihat orang. Kalau saya jalan direbutin. Ada yang mau gigit saya. Ya ini korban masih lukanya masih ada ini. Ya. Cakaran-cakaran para pecinta ini mengerikan, mau salaman tapi crack gitu ya. Belum lagi pipi saya yang ketempelan ludah-ludah nggak jelas, tapi ludahnya sampai masya Allah gitu ya. Ada yang model begitu, macam-macam cerita ini. Namanya juga pecinta, tapi pecinta itu dimaafkan. Sama seperti ibu, ya Bu ya, anak yang ibu cintai, coba lagi ibu gendong ngompol, marah nggak sama anaknya? Nggak, oh ngompol kesian dibersihkan, nggak ada marah. Kenapa? Dicintain. Nah, ini Mas Seto, saya mau berangkat umroh, saya ajak masuk suatu tempat, nggak boleh masuk selain Habib. Saya katakan saya nggak masuk, mau dia nggak masuk. Kalau dia nggak masuk, saya juga nggak masuk. Dia sama saya, selesai. Diizinkan masuk nggak? Diizinkan. Modalnya apa? Cinta. Modalnya cinta. Dan ini nyata. Cinta itu membuat seseorang mendapatkan derajat mulia walaupun amalnya nggak nyampe derajat yang seperti itu, karena ucapan Nabi Muhammad SAW, anta ma'a man ahbabta, kamu bersama yang kamu cintai. Saya mendengarkan satu ceramah begini, kita kalau menggoyangkan pohon yang di atas itu mudah atau susah? Susah ya? Susah. Caranya biar yang di atas itu bergoyang, yang kita goyangkan mananya? Bawahnya, betul. Jadi kalau bawahnya kita goyangkan, atasnya bergoyang, bener ya? Jadi kalau kita mau menyentuh Nabi Muhammad SAW mudah atau susah? Susah. Terus caranya gimana? Biar Rasulullah tersentuh, kita sentuh yang di bawah, yang nyambung pada Nabi Muhammad SAW.
kita sentuh para habaib, kita sentuh para kiai, muhibbin, para pecinta Nabi. Karena para pecinta Nabi masuk dalam kelompok keluarga Nabi Muhammad SAW. Seperti Rasul katakan pada seorang sahabat bernama Salman radhiyallahu taala anhu, Salman itu bukan Habib, Salman itu nggak ada nasabnya nyambung pada Nabi, bukan. Makanya jangan pernah ngaku-ngaku Habib, jangan pernah ngaku-ngaku keturunan Nabi kalau memang nasabnya nggak nyambung pada Nabi Muhammad SAW. Tapi jangan khawatir, Salman ini biasa, orang biasa, sahabat Nabi, bukan keponakan Nabi, bukan sepupu Nabi, bukan paman Nabi, bukan anak Nabi, bukan cucu Nabi, bukan kerabat Nabi Muhammad SAW. Orang biasa, tapi cintanya pada Nabi Muhammad SAW luar biasa. Maka Rasul mengatakan, diumumkan oleh Nabi Muhammad SAW, Salman minna ahlal bait, Salman ini masuk dalam keluargaku. Mau bilang apa coba? Nggak punya nasab tapi masuk keluarga, enak kan ya? Kalau bahasa kita, Salman orang dalam, people in. Bahasa Inggris nggak jelas, orang dalam kan ya, people in. Salman orang dalam, orang saya. Mau ngomong apa kalau dalam begitu? Maka kita jadi ini saja, yang bukan Habib, sibuk gimana nanti diakui oleh Nabi Muhammad SAW. Ini orang dalam, ini orang dalam, ini orang dalam. Dan banyak ulama yang semacam itu, bukan Habib, tapi jadi orang yang dianggap sebagai keluarga besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk dalam kalimat anta ma'aman ahbabta. Kita cintai ini anak cucu Nabi Muhammad SAW, nggak usah lihat bentuknya, nggak usah lihat bentuknya begini, bentuknya begitu. Tujuan kita bukan cucunya. Tujuannya siapa? Kakeknya. Ulama nggak usah lihat bentuknya, nggak usah. Hormati, takzimi. Yang penting ulama bener, orang ilmunya bener. Tujuan kita siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muslim. Kalau ada umat Nabi Muhammad SAW, umat Rasulullah, modelnya seperti apapun, jangan caci, jangan maki, jangan hina, jangan rendahkan. Kenapa? Karena dia umatnya Nabi Muhammad SAW, dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Kita rawat nih umatnya Rasulullah. Rasulullahnya kena, senang sama kita. Siapa itu? Jelas semuanya? Oke, sekarang saya kasih gambaran. Ini belum dalilnya ya, belum. Nanti dalil belakangan. Satu dalil dulu. Anta ma'aman ahbabta. Pakai dalil akal dulu. Saya punya anak, terus datang seseorang ke rumah saya, memberikan hadiah kepada anak saya, handphone atau laptop atau buah satu keranjang, apapun namanya hadiah. Otomatis hati saya ini akan senang dengan orang tersebut. Betul nggak itu? Jadi bapak ibu kalau punya anak, tahu-tahu ada orang kok baik sama anak ibu, anaknya ya bu ya, iya, nih hadiah ya di, apalagi hadiahnya 10 juta gitu. Masya Allah. Ibu senang nggak sama orang tadi? Senang ya? Senang. Kenal nggak? Nggak kenal. Nggak kenal. Ibu nggak bakal nanya riwayatmu bagaimana, enggak. Yang ibu lihat cuma satu hal, dia baik kepada anak saya, selesai, betul? Maka kita akan punya rasa, ini manusia, naluri manusia, ruhaninya, nuraninya akan bicara seperti itu. Saya harus membalas kebaikannya, betul? Ini baru ibu atau bapak ketika anak kita disayang oleh seseorang, kita pun hati tergerak untuk menyayanginya. Benar begitu? Sementara cinta sayang kita ini kecil. Lantas bagaimana kalau itu hatinya Nabi Muhammad SAW? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau kecuali rahmat bagi jagat raya. Cinta yang terbesar itu ada dalam hati Nabi Muhammad SAW. Rasa kasih sayang yang paling besar dari seluruh makhluk Allah ada dalam hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kalau baru sayangnya ibu, sayangnya bapak, sayang saya, sayang kita selaku orang tua, ketika ada orang menyayang anak kita, otomatis kita sayang. Lantas bagaimana kalau ada orang yang menyayang anak cucu Nabi Muhammad SAW? Kira-kira kakeknya sayang nggak? Sayang. Makanya jalan paling mudah itu adalah mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW.
termasuk juga mencintai para ulamanya Nabi Muhammad SAW, termasuk juga mencintai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita pakai cara cinta ini untuk mendekat kepada Allah Ta'ala, maka cepat sampainya, cepat, nggak lambat, akan cepat sampai. Karena itulah kita diajarin untuk buat maulid, entah simtudurat, entah barzanji, entah dibah, entah burda, entah syaraful alam, entah maulid ulbiyaul lami, dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk memunculkan rasa cinta pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita cinta Nabi selesai. Alhamdulillah, udah 45 menit saya bicara. Betul Mas Eto? Belum selesai ceramahnya Bu, bentar. Mas Eto ini 49. 49 sama 45 banyak mana? Banyak 49 ya? Tambah atau udah cukup? Lagi Bu. Masya Allah. Tanda-tanda cinta udah muncul dari hatinya. Karena siapapun yang jatuh cinta, walaupun berjuta tahun tak akan terasa. Tapi hati yang saling membenci, duduk semenit rasanya seperti berjuta-juta tahun. Kok gak boleh? Kok gak pulang-pulang ya tamunya? Karena gak cinta. Tapi kalau cinta gak terasa. Karena itulah nanti di surga kita gak akan merasa surga itu abadi, tapi gak akan terasa. Kenapa? Karena kita membutuhkan waktu yang banyak untuk menatap yang kita cinta. Jadi asyik terus di surga dia. Asyik tuh, terus insya Allah semua masuk surga. Ya itu tadi bab cinta cuman sedikit saja. Sekarang lanjut bab berikutnya. Boleh? Aja ngumet. Jangan pusing. Akhir zaman ini banyak orang yang sedikit-sedikit ngeluh, saya pusing. Nggak punya pekerjaan, waktu belum punya pasangan, setelah punya pasangan, waktu belum punya anak, setelah punya anak. Masya Allah. Ini fakta atau bukan? Fakta ya. Kecuali satu kelompok manusia. Punya anak gak pusing, gak punya anak gak pusing, punya pasangan gak pusing, punya pasangan gak pusing, punya duit gak pusing. Betul? Gak punya duit gak pusing. Siapa itu? Orang gila. Betul? Orang gila itu gak pusing ya? Bahagia saja, betul? Walaupun lagi ada orang berduka, nangis, meninggal saudaranya, orang gila tetap bahagia. Kenapa orang gila bisa bahagia? Karena orang gila ingat punya Tuhan, punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang gila itu akalnya diambil sama Allah, akalnya dibuat gak berfungsi, tapi dibuat percaya dia punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya gak pernah orang gila mau nyebrang itu mikir ketabrak atau tidak. Gak ada. Nyebrang jalan tuh nyebrang aja kan. Selamat. Coba Anda mikir, masuk berita besok. Nauzubillah min dzalik. Orang gila makan itu dari tempat sampah, kenyang, perutnya nggak masalah. Kita makan dari dapur, dimasak, bagus, kolesterol nambah. Betul ya? Benar atau benar nih? Kenapa? Karena orang gila nggak pernah mikir, tapi zakir, ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita kebanyakan mikir, lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, yang ngomong ketahuilah siapa? Siapa yang ngomong? Yang bilang sama kita wanti-wanti, ala, yang ngomong itu siapa? Yang ngomong siapa? Ini ayat Al-Quran. Yang ngomong siapa? Allah. Siapa Allah? Dibilang yang ngomong Allah, cuma gitu, kata Allah. Gak masuk, gak nyambung di kepala, gak nyambung di hati, gak nyambung, kata Allah. Wahyunya Allah. Oh, itu ayat Al-Quran. Coba kalau ada satu peraturan yang ngomong kepala direktur langsung, satu jajaran takut semua. Yang ngomong ini bapak direktur nih, nggak main-main ini. Betul ya? Ini yang menciptakan semua ini siapa? Yuk kita berpikir, ingat Allah dikit boleh ya?
Gak usah banyak-banyak. Siapa yang nanam pohon ini? Yang nanam. Siapa yang nanam nih pohon-pohon ini? Ya, ada manusianya, betul ya? Pertanyaan saya, apakah disirami secara rutin? Apakah dikontrol kira-kira daunnya ini rontok berapa? Enggak ya? Cuman ditaruh, ditanam, ditinggal, betul? Dia besar dengan sendirinya, betul? Yang paling membuat saya kagum, pohon ini bisa mengukur berapa besar akar yang dia harus buat agar tubuhnya yang tinggi tidak jatuh. Dan dia dinamis, nggak statis. Wah, bahasanya agak keren, Habib, dinamis, statis. Paham nggak? Paham nggak? Oh, mungkin kalau nggak level nggak paham loh ya. Saya harus memahamkan soalnya. Paham nggak kira-kira? Dinamis itu maksudnya kalau nggak salah loh ya. Saya juga nggak paham juga. Sok-sok aja dinamis, kalau nggak salah terus bergerak, tumbuh, dinamis ya. Kalau statis itu statis, diam, tidak bergerak. Bener? Contoh, hotel 30 lantai, dinamis atau statis? Statis. Ngukurnya mudah, betul kan ya? Kalau ketinggiannya sekian, bebannya sekian, maka cakar ayamnya sekian. Ngukurnya mudah, bener? Tapi kalau ini dinamis, coba kalau disuruh buat bangunan yang dinamis, ini bangunannya setiap bulan akan ditambah 1 lantai, setiap bulan ditambah 1 lantai, terus ditambah terus. Yang buat cakar ayam pusing nggak? Pusing nggak yang buat cakar ayam? Pusing. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala katakan pada pohon, tumbuh kamu. Pohonnya itu bisa mikir dengan izin Allah Ta'ala, kutumbuhkan akar sebanyak ini, sepanjang ini, sebesar ini, sesuai kebutuhan tubuhku yang akan terus menjulang tinggi. Subhanallah. Baru satu pohon saja gini kita kok masih apa namanya, lihat ini aja udah luar biasa, betul ya? Nah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya udahlah, nggak usah pohon kita kan jauh, diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di diri kalian apa kalian nggak lihat? Saya mau nanya, boleh? Waktu tidur, telinganya disumpal nggak? Hidungnya disumpal nggak? Kenapa kalau jenazah pakai disumpal-sumpal gitu? Nggak ada nafasnya gitu. Kenapa kalau jenazah mesti dikasih bawahnya pakai air itu ya? Kalau ditaruh di depan lantai itu tempat naruh jenazahnya itu dikasih apa? Air atau ada kapur semut dan lain sebagainya. Biar apa? Biar nggak ada semut yang naik dan masuk ke jenazah, betul? Nah, waktu hidup kenapa nggak dibuat begitu? Siapa yang menahan semut ini masuk ke telinga? Siapa yang menahan semut masuk ke hidung? Padahal rumah kita banyak semut. Begitu kita meninggal semutnya datang, kita hidup semutnya nggak datang. Kok tahu ya semutnya ya? Padahal zat-zat yang untuk menahan semut masuk ke telinga masih ada, masih ada. Betul. Makan. Kita makan sesuatu. Ini kok makanan bisa tahu ya? Kamu masuk ke sini, turun ke bawah ya. Kemudian yang di sini udah mau tugas, keluarkan zatnya sekian, gasnya sekian ya. Berapa lama diproses? Pernah nggak kita merintah? Masuk tenggorokan, jangan parkir ya, turun ke bawah. Dah, jangan langsung keluar ya, tunggu dulu ya. 2 jam lagi kamu keluar. Bisa kita merintah gitu? Enggak. Siapa yang ngatur ini? Kita diam, semua diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Kita pengen tangan ini bergerak ini, pengen seperti ini. Ini siapa yang menggerakkan jari ini? Allah yang memerintahkan, hei jari jemari kamu bergerak. Buktinya apa? Kadang-kadang tangannya kuat dan sebagainya, mikirnya juga jelas. Tapi begitu dia merasa mau memerintahkan, la haula wala quwata illa billah, tidak bisa. Jadinya kena stroke. Dikasih bukti sama Allah Ta'ala. Bukan karena kamu nggak punya otak, kamu punya otak. Bukan karena kamu nggak punya pikiran, kamu punya pikiran. Ya, tapi sama Allah dirusak dikit, klik di situnya, nggak bisa ngapain. Allah semuanya. Oke, kita buka lebih besar lagi. Boleh? Ini matahari pernah nggak terlambat terbit? Pernah nggak? Pernah. Loh, pernah. Saya kasih tahu, matahari pernah terlambat terbit, tapi yang membuat terlambat adalah Allah.
Gimana caranya? Suatu hari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu mau sholat subuh. Di depannya ada orang tua lagi jalan. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu tidak mau mendahului orang yang lebih tua, maka beliau berjalan di belakang pelan-pelan sampai di masjid itu. Rasulullah rukuk yang rakaat kedua. Rakaat kalau lagi rukuk, Nabi rukuknya lama SAW, nggak bangun. Ya, nggak bangun. Ternyata sampai depan masjid laki itu terus. Ternyata dia bukan Muslim, seorang Yahudi. Sayyidina Ali masuk ke masjid. Kemudian Rasulullah SAW baru setelah rukuk Sayyidina Ali, Allahu Akbar, dan seterusnya. Ternyata Rasul menahan rukuk karena menunggu Sayyidina Ali. Dan sholat subuhnya itu sudah hampir terbit. Matahari ditahan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar subuhnya tidak keluar dari waktu. Tapi dikembalikan lagi, Rasulullah SAW rembulan aja, rembulan terbelah gitu ya. Itu hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Tapi setelah itu matahari bergerak, tidak pernah terlambat. Coba kalau kereta kita, bis kita, mobil kita, motor kita, walaupun GPS mengatakan jam sekian, nyampainya bisa tiba-tiba berubah waktunya. Betul? Itu GPS. Tapi kalau ini bintang dan lain sebagainya, nah bagaimana Allah Ta'ala ini mengatur semuanya? Nah kalau yang sebesar ini diatur sama Allah Ta'ala, nah kok kamu nggak percaya rezekimu diatur sama Allah Ta'ala? Masya Allah, pusing mikir rezeki, lebih baik kamu jadi orang gila. Betul ya? Makanya nggak usah gila. Ala bidzikrillah, ingat aja, oh ternyata Allah mampu ngatur jagat raya. Masa saya nggak diatur sama Allah? Saya udah diatur, cuman tahu tugas saya apa. Ala bidzikrillah, saya disuruh zikir, suruh sholat, suruh sholawat, suruh istighfar, suruh cium tangan orang tua, cium kening orang tua, pandang pasangan hidup dengan kasih sayang. Anak aja main senangkan anak keturunan. Siapa yang lain dengan ramah? Itu yang Allah perintahkan. Hidupmu pasti beres. Makanya kalau ada orang ngaku ulama kok masih pusing urusan dunia, palsu. Ulama itu ya punya hutang, betul? Ustadz juga punya hutang. Imam masjid juga punya hutang. Tapi kalau masih ngeluh mumet aku, palsu. Itu belum masuk kategori ulama. Saya ketemu ulama-ulama yang luar biasa. Dia punya beban hutang, punya ini, tapi hidupnya nyantainya luar biasa. Dan hidupnya selesai, kelar. Semua urusannya beres. Kadang ada orang yang hutangnya hanya 100.000, pengen bunuh diri, Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Hanya karena nggak bisa ngangsur motor, pengen nyebur ke kolam itu, Masya Allah. Gelap pikirannya, gelap hatinya. Kenapa? Lupa punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, ibu, nanti kalau suami pulang dari kantor laporan dipecat, ibu jangan marah ya bu. Ibu yakin nggak rezekinya dari Allah bukan dari suami? Jadi kalau suaminya pulang nggak bawa duit, ibu harusnya ngapain? Bu, suaminya nggak ngasih duit, bu, nggak ngasih nafkah, ibu protes atau nggak protes? Berarti ibu protes sama siapa? Yang ngasih rezeki siapa? Yang nahan rezeki ibu siapa? Kalau ibu protes sama suami, berarti ibu merotesin siapa? Pinter, Masya Allah. Bu, seharusnya kalau suami itu pulang dari kantor nggak bawa duit, bahkan berita dipecat, ibu tatap dengan pandangan senyum penuh cinta, sembari berkata, tak mendapatkan dunia dan segala isinya tak jadi masalah, tapi kalau tak mendapatkan dirimu itulah masalah. Betul ya? Betul nggak bu? Betul nggak bu? Kenyataannya begitu nggak?
Jadi kenyataannya suami pulang tiap hari dianggap nggak ada artinya ya. Tapi kalau suami bawa duit dianggap berarti. Berarti yang berarti duitnya atau suaminya? Yang berarti duitnya atau suaminya? Ini ada seorang istri solihah, shotnya besar, solihah. Suaminya udah pusing, ini dipecat dari kantor, dia mikir macam-macam sampai rumah. Tampak wajahnya nggak enak, istrinya nanya, ada apa mas? Maaf dik, aku dipecat dari kantor. Alhamdulillah. Kaget suaminya. Kok kamu tambah alhamdulillah gimana? Bertahun-tahun aku ingin berdua bersamamu, jalan-jalan keliling kota, tapi tak pernah ada waktu. Kali ini Allah mengabulkan doaku agar aku bisa berjalan bersamamu. Masya Allah. Suaminya ngomong, Dek, tapi aku nggak punya uang. Gimana? Jangan khawatir. Di daerah Cikampek dan sekitarnya, pengajian Nahdlatul Ulama dan habaib dan kiai dan ajengan dan guru banyak, selalu ada makanan di sana. Tinggal kita buat daftar pengajian, insya Allah hidup kita gak perlu mikir makan, makmur wahai suamiku tercinta. Makan secuil roti bersamamu lebih indah daripada makan roti yang banyak tanpa dirimu di hadapanku. Masya Allah. Allah maksud saya. Yang model begini masih ada enggak? Bu, yang model begini masih ada enggak? Ada, itu ada. Ada ya Bu ya. Oh, hoax itu ngomong nggak ada hoax. Ada kan Bu? Ada. Masya Allah. Akhirnya apa? Suaminya muncul rasa percaya diri. Betul. Muncul semangat. Gak mungkin jadi males. Masya Allah, istriku seperti ini. Akan muncul semangat untuk bekerja. Itu akhirnya membuahkan kalimatnya Allah Ta'ala menjadi kenyataan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kamu bersyukur punya suami yang setia datang kembali, maka aku akan jadikan hidupmu bahagia dunia ini sampai akhirat nanti. Ini bukan masalah amin. Ini masalah kalau syukur pasti ditambah. Ini suami udah pulang, gak bersyukur, tambah disyukurin. Kelihatannya berangkat pagi, pulang malam, tapi gak pernah bawa hasil. Ya Allah, itu neraka udah manggil-manggil. Wedok mati yo, wedok mati yo, wedok mati yo. Itu kubur sudah manggil, kapan kamu mati? Kapan kamu mati? Kapan kamu mati? Kuburan sudah memanggil. Kenapa? Aku siap menghimpit kamu. Mereka mengatakan aku siap melalap kamu. Suaminya sabar. Maafkan aku. Bukan masalah maaf. Jadi laki-laki. Masya Allah. Oknum yang semacam ini ada di dunia ini. Jangan ngomong banyak, gak ada faktanya kok. Anggap saja ada oknum yang semacam ini. Ya Bu ya. Ada nggak Bu? Bu di sinetron tuh kan ada kan ya? Di sinetron namanya juga sinetron ya. Kalau hidup nyata insya Allah tidak ada. Insya Allah nggak ada. Walaupun. Ini kalau istrinya sholihah, namanya syukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti Allah kasihkan kebahagiaan. Karena bahagia itu bukan masalah materi. Nabi Muhammad SAW, Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala, Sayyidah Khadijatul Kubra, Sayyidah Khadijah, nenek saya kaya raya sampai miskin sejadi-jadinya, 3 bulan makan rumputan sampai akhirnya meninggal karena sakit. Sayyidah Khadijatul Kubra, tapi dapat salam dari Allah Ta'ala, hidupnya bahagia. Kenapa? Aku bersama kekasihku Nabi Muhammad SAW. Tak jadi masalah apapun penderitaan menurut mata manusia, tapi aku merasakan bahagia. Masih ingat waktu muda? Pengakuan kalau udah tua. Ngaku Pak kalau sudah tua Pak. Itu jebakan Batman itu. Terjebak. Jadi ibu sudah tua sekarang. Loh udah ngaku. Anak-anak muda tuh, anak-anakmu muda mendaki gunung bersama yang dicinta, nggak punya apa-apa,
apa berangkat ya, walaupun cuman bawa mie godok ya berangkat, bahagianya luar biasa. Lah antum ini bukan punya mie godok, nasi ada, minyak ada, tempe ada, tahu ada, macam-macam ada, rumah bernaung meskipun kontrak ada, numpang mertua ada, gitu kok nggak bisa bahagia? Manusiakah dirimu? Nah, orang gila rumah nggak punya, makanan nggak tersedia, kawan semua menyingkir. Coba toh orang gila lewat, kita deketin atau nyingkir? Nyingkir. Orang gila hidup sendiri tapi bisa bahagia. Nah, kamu punya pasangan, punya anak, punya orang tua, kok hidup penuh dengan luka dan penuh dengan sambat sana, sambat sini, keluh sana, keluh sini. Orang gila pun mengatakan, kesian orang-orang gila itu ya, cuman aku yang waras. Paham enggak? Jelas ya? Nah, jangan pusing, jangan pusing. Usahalah, yang ngasih hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir, bekti sama orang tua. Sayang sekarang ini banyak anak yang lupa sama orang tuanya. Cium tangannya nggak pernah, cium keningnya nggak pernah. Iya, nggak pernah. Itu ada yang ditanya, pernah cium kening orang tuamu? Kenapa? Sungkan, nggak enak. Tapi kalau cium istrinya, Masya Allah, cium istrinya luar biasa. Istri baru ketemu berapa puluh tahun yang lalu, berapa belasan tahun yang lalu, berapa bulan yang lalu, diciumin tiap hari. Bapak ibunya nggak pernah. Ini anak model apa ini? Hadir orangnya? Hadir. Cium orang tua kok susah tuh, saya heran ya. Kenapa toh cium ibunya keningnya kok susah? Kenapa? Ada apa? Ada setan. Karena setan paham, ini kalau sampai anak cium kening orang tuanya, langsung Allah berkata, nak aku ridho sama kamu. Amal kita nggak dilihat sama Allah, langsung dapat predikat Allah ridho sama kamu. Selesai. Ya setan ya marah tuh ya, enak bener modal cium kening dapat ridho Allah Ta'ala. Jangan sampai. Makanya dibuat, jangan cium keningnya, jangan cium keningnya. Udah, cukup salaman aja, salaman udah gini aja, udah nggak usah cium. Udah hari ini nggak usah salaman. Setan bisikin macam-macam. Apalagi ibu mertua, dia bukan ibumu, dia mertuamu. Apalagi dia agak judes, agak nyebelin, bla 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 bla. Mantu-mantu kurang ajar. Ini laki-laki yang jadi menantu ini perlu diingatkan ya, lelaki ya, mantu lelaki perlu saya ingatkan. Para lelaki yang jadi menantu, kamu tak pernah mengandung istrimu, kamu nggak pernah diompolin istrimu, kamu nggak pernah diberakin istrimu, kamu nggak pernah diilerin istrimu, kamu nggak pernah gendong istrimu 1 hari 12 jam, nggak pernah. Tapi ibu mertuamu mengandung dan seterusnya, nggak pernah minta bayaran pada istrimu. Setelah dia besar dewasa, kamu datang minta bayar cuma 2 juta, anaknya dikasihkan, dibuatkan pesta, diundangkan orang, terus kamu masih bilang mertuamu judes. Masya Allah, mantu cap apa ini? Bu, mau punya mantu laki-laki model seperti itu? Nggak mau ya bu ya? Nggak mau. Makanya suaminya nasehatin, jangan justru ibunya yang disalahkan. Memang ibuku keterlaluan kok mas, memang ibuku keterlaluan mas, memang ibuku nggak bener mas, memang ibuku. Mestinya bilang ke suaminya, mas, walaupun ibuku seperti itu, tapi aku diserahkan kepadamu. Betul? Betul ya? Mau bayar berapa? Belum tahu rasanya punya anak perempuan kan? Kalau kamu nggak hormatin mertuamu perempuan, nanti akan tiba waktunya kamu tidak akan dihormati juga. Ngeri atau nggak ngeri? Ngeri. Dan ceramah saya udah 1 jam lewat. Berapa waktunya Mas Edo? Iya, 1 jam 12 menit. Tambah dikit boleh? Dikit tuh ya. Bu, ibu, siap jadi istri sholihah? Oh, jadi selama ini belum? Siap ya bu?
Ya. Ciri-ciri istri yang sholihah. 1, menerima pemberian suami dengan senang hati. Kasih berapapun ucap alhamdulillah. Bib, tapi ngasihnya dikit. Gini loh, gini. Biasakan melihat yang ngasih itu Allah. Ya, nanti kita akan bersyukur luar biasa. Contoh, kita nih ya, ini apa ini? Susu ya, contoh saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan susu ini milk. Bukan susu. Kalau susu itu kan perahan dari sapi atau kambing. Ini kan dari kaleng. Kan rasanya beda juga. Enggak. Pokoknya rasanya seperti ini, namanya milk. Betul ya? Kalau saya kecil milk. Alhamdulillah enak. Lanjut dulu, enak kok ya. Ngapain ngurusin orang lain? Alhamdulillah. Yang mau pulang boleh pulang, gak ada masalah. Gini loh. Ini ilmu ya. Orang gila ngomong sendiri aja bangga kok. Nah, kok kita ngomong nggak didengar orang kok nggak bangga tuh aneh tuh ya. Kan yang penting didengar sama Allah. Ngapain ngomong minta didengar sama manusia? Makanya omonganmu nggak pernah didengarkan. Enggak gitu. Alhamdulillah. Bangsa, hadiah. Mau nggak? Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Temennya kasih. Ya. Iya. Sisakan dikit buat saya ya. Dikit. Minum yang banyak, nanti sisakan sedikit buat saya. Kasih temennya lagi. Berkah betul. Udah berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang depan nih. Sabar. Ini ilmu. Ya. Sisakan loh. Jangan dihabisin. Enak itu. Masya Allah. Ya, ajib ya, nggak habis ya. Masya Allah. Ya. Pokoknya sisakan dikit. Ingat, sisakan dikit ya. Dikit aja sisakan dikit. Ya, sisakan dikit. Jangan dihabiskan. Oh, ajib, Masya Allah. Sisakan dikit. Ingat, pokoknya harus ada sisanya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Janji. Habis ya. Alhamdulillah. 1 gelas dibagi banyak orang, membuat banyak orang bahagia. Betul? Dan kita pun juga ikut merasakan nikmat karena bahagianya orang itu kita rasakan. Tapi 1 gelas kita minum sendiri belum tentu kita dapat bahagia. Paham? Nah, sekarang ilmunya gini. Ini susu atau tadi susu kaleng milk tadi ya. Saya serahkan ke Fulan, saya nggak tahu namanya bansernya, Mas saya teman Ian. Nah, saya serahkan Mas Ian. Mas Ian senang, temannya siang. Kira-kira yang dilihat minumannya? Bukan. Yang dilihat siapa? Saya yang ngasih. Bukan masalah gelasnya atau isinya, tapi siapa yang memberikannya. Betul? Nah, kalau Mas Ian baru melihat saya bisa bahagia, lantas bagaimana kalau setiap ada pemberian engkau melihat Allah yang memberikannya? Bahagia enggak kira-kira? Masih lihat angka? Maka nanti kalau bapak ngasih ke ibu, bilang begini, Bu, ini dari Allah. Biar ingat, Bu, ini dari Allah, bukan dari aku. Istrinya enggak ya, ku terima ini bukan dari kamu, ku terima ini dari Allah. Anaknya bingung, ini bapak ibu nengopo gitu. Belum makom, anaknya belum makom. Kalau begitu jadinya bahagia. Itu namanya syukur. Syukur itu bisa melihat Allah yang memberikannya sehingga dinikmatin. Contoh begini, waktu dulu masih muda-muda itu, remaja-remaja itu dulu,
katanya anak-anak remaja, kan saya nggak pernah mengalami masa remaja, masa anak-anak terus kok. Nggak pernah remaja, saya tuh merasa masih anak-anak. Makanya ini suka duduk begini nyantai asik gitu kan ya. Orang-orang aja menganggap saya udah tua, padahal saya masih anak-anak. Itu para remaja itu ya dulu, kalau saya nggak salah loh ya, kalau lagi senang dengan seseorang terus dikasih pulpen harga Rp1.000, pulpen harga Rp1.000, senang atau nggak senang? Senang. Dia pegang, dia pakai, dia ciumin. Temennya nanya, pulpen kok kamu cium-cium? Bukan sembarang pulpen ini, dari dia. Betul? Cium. Tidur ditaruh di bawah bantal dari dia, rasanya ngeloni. Masya Allah. Baru lihat dikasih seseorang pulpen harga Rp1.000, hatinya itu bisa melihat ini pemberian yang luar biasa. Lah kita dikasih suami, dikasih istri, dikasih anak, dikasih orang tua, dikasih rumah untuk tinggal, dikasih udara, dikasih macam-macam. Mungkin cuman nggak dapat Rp1. Mungkin nggak dapat Rp1, mungkin dapat rupiahnya kecil. Loh kok gitu nggak bisa bahagia, hidupnya nestapa terus, susah aku. Lihat anaknya nggak ada harganya, lihat istrinya nggak ada harganya, lihat suaminya nggak ada harganya, lihat rumahnya ditinggali nggak ada harganya, lihat orang tua nggak ada harganya, lihat teman nggak ada harganya, lihat pohon nggak ada harganya, lihat langit nggak ada harganya rupiah. Ya Allah, gendeng. Ini kegilaan yang luar biasa. Inilah yang namanya hubbud dunia, cinta dunia. Ya ini banyak nggak yang kena penyakit semacam itu? Hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu pangkalnya semua kesalahan. Makanya akhirnya sama suaminya marah, sama istrinya marah, sama anaknya kasar, sama orang tuanya nggak menghargai, nggak hormat sama orang tuanya, sholatnya diabaikan, ibadahnya ditinggalkan, hidupnya berantakan, hanya karena mencari rupiah yang dia dapat pun nggak seberapa. Jelas semuanya? Dah. Akhiran, kalau diterus-teruskan nggak ada selesainya. Karena saya sama Anda saling mencintai. Tapi ada kalanya perbincangan harus diakhiri karena kita harus kembali ke tempat tidur. Ya, besok bicaralah lagi. Betul Ibu-ibu? Iya. Satu penutup. Salah satu cara agar hati kita tentram, jiwa kita tenang, akhlak kita jadi mulia, semua jadi bagus adalah banyak sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Makanya sekarang saya lagi menggalakkan diri saya sendiri, keluarga saya dan teman-teman saya, termasuk antum semua. Saya ajak yang sering nanya sama keluarga, udah sholawat pagi belum? Udah sholawat sore belum? Duduk udah sholawat belum? Ini duduk harus baca sholawat. Waktu mau berdiri udah sholawat belum tadi? Hari ini kamu sholawat berapa kali? Biasakan nanya. Kenapa ini sholawat harus kita angkat? Kenapa harus diangkat? Karena perintah Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa barik alaihi. Satu itu. Yang kedua, karena kalau kita sholawat, Allah nyolawatin kita. Jadi Allah tuh menyolawatin kita dengan syarat kalau kita mau menyolawati Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita udah disolawatin Allah, selesai, diampuni, diangkat, dirahmati, dikaruniai dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, karena kalau kita nggak sholawat diancam, ngeri ancamannya. Iya, nih ancaman Nabi itu halus SAW, tapi halus nonjok. Riwayat Ibnu Majah, qala sallallahu atau kama qala sallallahu, man nasiya sholata alayya khati'at tariqal jannah. Siapa yang lupa, siapa yang malas, siapa yang enggan, siapa yang sedikit bersolawat kepadaku, khoti'ah, salah, thariqul jannah, jalan surganya. Paham maksudnya? Siapa yang sedikit solawat, siapa yang enggan solawat, siapa yang malas solawat, maka perjalanannya ke surga akan nyasar, gak pernah sampai surga. Ngeri atau enggak ngeri?
Sholatnya sholat, tapi kalau sedikit sholawat gak nyampe ke surga. Kok bisa? Iya, nanti hatinya akan kotor, dia akan bangga dengan sholatnya, ujub, merendahkan orang, sombong dengan sholatnya. Sodakohnya sodakoh, tapi kalau sedikit sholawat, dia akan sombong dengan sedekahnya, dia akan mengundat-undat sedekahnya, hancur pahala sedekahnya. Sholawat akan buat orang jadi mulia. Rasul bersabda SAW, sesungguhnya di antara kalian semua yang paling dekat dengan aku adalah yang paling banyak sholawat. Sehingga kalau kita belum mulia karena banyak sholawat, Allah akan jadikan kita mulia. Kenapa? Karena kita akan didekatkan dengan Nabi Muhammad SAW. Contoh, ada satu pesta, pakaiannya udah ditetapkan. Datang satu orang, ternyata pakaiannya nggak sesuai. Tapi yang punya rumah bilang orang itu harus masuk ke sini, maka panitia akan carikan pakaian. Betul? Udah, kamu pakai punya saya deh, penting kamu masuk. Kalau kita ini akhlak belum bagus, perbuatan belum bagus, kita banyak sholawat, Rasul udah berjanji SAW, siapa yang paling dekat denganku adalah yang paling mulia akhlaknya. Hadits yang lain, yang paling dekat denganku adalah yang paling banyak sholawat. Maka orang-orang yang akhlaknya belum mulia, kalau dia banyak sholawat, Allah akan jadikan akhlaknya mulia. Allah yang akan jadikan. Jadi lebih hebat lagi. Nah, setan nggak tinggal diam, makanya setan akan membisikkan, percuma kamu banyak sholawat kalau kamu masih banyak maksiat, percuma kalau banyak sholawat kalau akhlakmu masih bejat, percuma kamu banyak sholawat, percuma kalau. Maka kita jawab, nggak ada kata percuma untuk banyak sholawat. Kalau saya masih bejat, Allah akan jadikan saya orang-orang ningrat di sisi Allah Ta'ala. Kalau saya banyak maksiat, Allah akan beri saya tobat sehingga kita menjadi ahli taat. Kalau Allah akan berubah saya jadi orang yang taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawatnya kencangkan, sholawatnya tingkatkan. Makanya di majlis-majlis sekarang dengungkan, ingatkan orang untuk sholawat dengan satu kalimat yang udah diambil dari Al-Quran. Sallu ala nabi. Allahumma sholli alaihi. Jelas? Jadi dikit-dikit ucapkan sallu ala nabi. Kalau ada yang mengucapkan sallu ala nabi, langsung jawab Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, atau sallallahu ala Muhammad, atau ya Rabbi sallallahu alaihi, terserah. Pokoknya balas dengan sholawat. Sallu ala nabi. Ajari hati umat untuk terikat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas semuanya? Ya, alhamdulillah. Nanti pokoknya mau bangun baca sholawat, jalan baca sholawat, masuk rumah baca sholawat. Praktekkan ini, lihat sendiri nanti keajaibannya akan terjadi. Percuma juga dijelaskan, terlalu banyak soalnya. Terlalu banyak. Lebih baik praktekkan, nanti semua akan punya pengalaman masing-masing. Lidah latih untuk sholawat sampai nanti lidah kita akan melatih. Orang yang udah biasa sholawat itu begitu duduk ini, kok dia belum sholawat, tiba-tiba mulutnya akan bersolawat sendiri. Oh iya, saya belum sholawat. Nanti hatinya akan diingatkan sama mulutnya itu. Awalnya kita ingatkan mulut, lama-lama nanti mulut akan mengingatkan kita, saling mengingatkan. Itu akan terjadi kalau kita latih. Nah, terakhir pesan saya melanjutkan pesannya para aulia wassolihin. Penyebab bencana di berbagai belahan dunia dan di berbagai tempat, menurut orang adalah banyaknya orang yang mabuk, orang yang judi, orang yang zina. Betul, memang maksiat itu menyebabkan terjadinya bencana, betul ya. Tapi sebetulnya ada satu maksiat yang pelakunya hampir ada di setiap rumah. Justru ini penyebab bencana terbesar, kata para aulia, kata wali-wali. Penyebab bencana terbesar itu ini itu. Kita nggak boleh nuduh loh ada orang zina. Pernah lihat emang? Nggak pernah kan? Zina itu harus dilihat prosesnya dengan mata telanjang, bukan dengan kamera. Pernah kita seperti itu melihat? Ada dua orang laki-laki perempuan masuk kamar dikunci, teriak-teriak terus dibilang zina? Nggak bisa, karena nggak lihat. Berarti kalau Habib Novel ditanya, Habib pernah lihat orang zina di Indonesia? Saya jawab, tidak ada orang zina di Indonesia, karena saya nggak lihat. Saya nggak boleh nuduh. Ya, saya nggak boleh nuduh. Mabuk, ada orang mabuk, tapi banyak? Enggak, kamu nggak lihat kok. Betul kan ya? Nggak lihat. Ya, kita pernah lihat 1-2 orang. Di kampung ini apa setiap rumah ada pemabuk? Enggak. Perkeliaran pemabuk? Enggak. Judi lebih susah sekarang, online. Gak kelihatan, betul ya? Kita nggak boleh nuduh fulan penjudi nggak bisa kan, karena online. Kita nggak boleh cari-cari aib orang lain. Tapi yang satu ini nggak usah dicari, kelihatan.
Dan ada hampir di setiap rumah, dan ini dosanya sangat besar. Apa itu? Anak yang durhaka pada orang tua. Durhaka itu jangan dikira seperti maling kundang itu ya. Itu bukan durhaka, itu sudah kekerasan di dalam rumah tangga itu. Ibunya ditendang, dilempar, didorong, ini kekerasan. Durhaka itu gimana? Dipanggil sama ibu atau ayahnya pura-pura nggak dengar, itu durhaka. Pulang sekolah, ada orang tuanya nggak salam, nggak nyamperin, ya. Toto masuk saja, kemudian pintu dikunci sih pakai headset, asik lihat ini, ya digedor-gedor kamarnya pura-pura nggak dengar. Itu udah durhaka. Durhaka itu dinasihatin orang tua nggak mau dengarkan, lari begitu saja. Itu durhaka. Durhaka itu diajak bicara orang tua, berani menatap mata orang tua dengan pandangan tajam. Itu durhaka. Durhaka itu ketika engkau tak berkata kasar, engkau tak berkata kejam, tapi engkau menganggap hartamu adalah milikmu, bukan milik orang tuamu. Durhaka. Kok bisa? Rasul bersabda, SAW, anta wa maluka li abik. Dirimu tuh, dirimu, matamu, telingamu, ginjalmu, jantungmu, livermu, semua milik orang tuamu. Wa maluka. Dan harta yang kamu miliki milik orang tuamu. Kok gitu masih ada anak yang menganggap orang tuanya berhutang. Orang tuanya mau pinjam, butuh, benar-benar butuh. Bukan karena rakus, tapi karena butuh. Anak mengatakan, yang kemarin belum dibayar, sekarang mau pinjam lagi. Masya Allah, durhaka yang semacam ini. Dan kira-kira pelakunya ada enggak di rumah? Termasuk menantu durhaka sama mertua. Karena mertua itu kedudukannya sama dengan orang tua. Nah, kalau pengen hidup kita berubah, yuk jadi anak yang bekti sama orang tua. Jangan pernah berhitung sama orang tua. Biasakan tiap pagi cium tangan, usahakan, cium kening, usahakan. Jangan terlambat. Jangan sampai nanti orang tuanya udah terbujur kaku, baru teriak-teriak, diciumin keningnya, ciumin pipinya. Oh, ibu, jawab. Terlambat, nak. Jawab. Kenapa waktu hidup ibu nggak diciumin? Udah kaku baru diciumin. Anak-anak siap cium kening orang tuanya? Alhamdulillah. Pulang dari sini saya amanatkan kepada semua yang hadir di sini ya. Kalau sampai rumah ketemu orang tuanya, cium tangannya minimal. Cium tangannya. Dan tolong suami istri mohon maaf. Saya mau ajarkan satu hal. Pulang dari sini sampai rumah saling cium keningnya. Selesai. Dah. Belum pernah diajarin begini ya? Nah, kenapa? Begitu nanti Anda praktekkan, itu malaikat-malaikat yang di sini kaget semuanya. Malaikatnya datang dan mengatakan, "Dungaren. Tumben. Grocok rahmat ke sini." Yang grocok rahmat ke sini. Malaikat yang lain nanya, "Itu kok banyak rahmat turun di sana, kenapa?" "Pada cium kening." Dungaren. Bukan karena tahajud. Kadang-kadang suami tahajud, istri tahajud, tapi hati saling bermusuhan. Tidurlah, nggak usah tahajud, tapi hati saling menyayang. Kadang-kadang istri gayanya luar biasa, Allahu Akbar, sama ngepatin suamiku kurang ajar. Kamu nih ngadem Allah atau mau jelek-jelekin suami? Ada juga suami model begitu, Allahu Akbar, kapan matinya? Gak usah tahajud, tapi hati saling menyayangi. Apalagi tahajud berjamaah saling menyayangi, Masya Allah. Suaminya waladhdallin, istri bahkan amin, ya Allah kabul, ya Allah kabul, amin, Masya Allah. Ini kan luar biasa. Maka mulai dari ini, saling cium kening, cium ke kening. Siap suami istri? Siap anak-anak? Ya, nanti adik-adik kalau orang tuanya nggak saling cium kening, laporkan Habib Novel. Ya, sayang. Nabi Muhammad SAW itu kalau ketemu putrinya Fatimah Zahra, Rasulullah cium keningnya Fatimah radhiyallahu anha. Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha kalau ketemu Rasulullah cium ke keningnya. Ini Islam, inilah Islam, inilah hidup urip. Hidup itu duduk makan bareng, itu hidup. Lihat saling sayang, itu hidup. Ngobrol dengan senyum, itu hidup. Anakmu kamu gendong jatuh bareng, itu hidup. Kamu lomba lari dengan anakmu, pelayan ngulon, ngitan ngidul ngulon, ngalor kata orang Jawa, barat, timur, utara, selatan, lari sama anak,
itu hidup kok ngitung duit kok itu. Masya Allah, itu bukan hidup, itu neraka sebelum neraka itu. Neraka sebelum neraka. Jelas semuanya? Alhamdulillah 2 jam katanya. Iya Mas Eto? Hah? Wah, 1,5 jam. Iya 2 jam lah. Anggap saja 2 jam pembulatan ke atas. Pembulatan ke atas. Jazakumullah khairan, dan saya minta tolong nanti saya nggak jabat tangan ya. Jabat tangannya sama orang tua masing-masing. Kadang-kadang ini antum-antum ini Masya Allah cintanya sama ulama luar biasa, tapi ada sayangnya, sama orang tuanya biasa-biasa. Tangannya Habib dikejar bagus, tangannya Ustadz dikejar bagus, tangannya Kiai dikejar bagus, tangannya ajengan guru dikejar bagus, tapi tangannya orang tuanya nggak dikejar, kurang ajar. Nggak bener itu nggak bener. Nah kalau tangannya Habib saja sampai sobek, mestinya tangan orang tuanya sampai gimana? Maksudnya semangatnya itu ya, semangatnya orang tuaku. Habib, Kiai, Ustadz datang disambut bagus, orang tuanya datang ditanya siapa itu? Bapak saya. Biasa saja, nggak disambut. Bapak saya akan duduk, disamperin, nggak, biasa saja. Ini anak nggak jelas ini. Anak nggak jelas. Makanya harus diingatkan terus, orang tuamu nomor 1, muliakan, agungkan. Kalau ada perempuan namanya istri ngajarin kamu untuk durhaka sama orang tuamu, cari istri yang lain. Bener, cari istri yang lain. Itu wujud neraka di rumah. Tapi saya yakin nggak ada istri yang semacam itu. Gak ada ya Bu ya. Masa istri ngajarin durhaka sama orang tua? Kalau ada, cari istri yang lain. Tapi dia jangan dibuang, jangan. Kenapa? Kurang menyakitkan. Kalau kamu nikah lagi di hadapannya, sakit hatinya. Nanti kamu katakan kepadanya, aku tak berniat menyakiti hatimu, tapi aku akan bahagia bersama orang yang bisa memuliakan orang tuaku. Paham ibu-ibu? Didik anaknya begitu ya Bu. Anak laki-lakinya dididik, nanti kalau cari istri harus bisa menghormati aku ibumu, dia ayahmu lebih dari siapapun. Kalau tidak nak, cari wanita yang lain. Siap ibu-ibu? Ibu mau punya mantu perempuan kurang ajar? Mau Bu? Mau Bu? Jadi setuju nggak dengan ucapan saya? Kalau saya bilang ada suami istrinya ngajak durhaka sama orang tua, ganti istri yang lain, ibu setuju? Tuh setuju tuh. Loh, karena setiap istri ini juga calon ibu, dan mungkin seorang ibu. Maka sadarlah, hei wanita yang menjadi istri, jangan pernah mengajak dirimu dan suamimu durhaka sama orang tua. Jangan pernah kamu angkat dirimu lebih mulia dari ibu mertuamu atau ayah mertuamu. Allah nggak ridho. Ridhollah fi ridhol walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Berapa banyak suami menderita karena ingin memuaskan istrinya dan melukai hati orang tuanya. Masuk. Mungkin jarang yang nasihatin begini ya. Oh iya, ini kan nasihat sederhana toh, urusan bekti sama orang tua. Pelajaran anak SD, tapi nggak pernah diulang karena udah universitas semua, S1, S2, S3. Jadi udah nggak perlu belajar birrul walidain, nggak perlu. Ini pelajarannya anak SD. Jadi kalau ada khotib Jumat bahas birrul walidain, itu lagi. Padahal ridhollah fi ridhol walidain. Ridho Allah bergantung ridho kedua orang tua. Bu, jadi perkataan saya tadi salah atau benar? Benar ya Bu? Tapi belum selesai loh ya pemirsa, jangan dipotong. Nasehatin dulu. D itu orang tuaku, D itu juga orang tuamu. Nggak boleh kita utamakan diri kita di atas orang tua. Sabari dulu. Kalau ngeyel terus, nah apa boleh buat? Apa boleh buat? Daripada nggak dapat ridho Allah, lebih baik nggak dapat ridho istri. Betul? Cari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Kok ada suami, Masya Allah, sama Bu, kalau suami ngajarin ibu durhaka sama orang tua, durhaka loh ya, sama orang tua, maka ibu nasehatin suami tadi.
Ya nasihatin suami tadi sejadi-jadinya agar sadar, minta bantuan siapapun. Kalau masih seperti itu, maka itulah alasan yang paling layak untuk ganti pasangan hidup. Bukan karena nggak punya duit, bukan karena susah menderita nggak punya harta, tapi karena nggak taat pada Allah Ta'ala. La ta'ata fi makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Nggak boleh taat pada makhluk kalau ngajak maksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ibu-ibu? Super terakhir. Habis ini selesai, saya mau kembali melanjutkan perjalanan. Kaki saya udah cukup lega, sengaja gerak-gerak gini kalau buat nyupir enak. Ya ini trik sekaligus apa namanya, juga enak untuk hati, juga enak untuk kaki. Kesian yang bersila-sila ini. Sana kram sini, pindah sana pindah sini. Saya nggak perlu pindah. Nikmat atau gak nikmat? Nikmat. Makanya hidup dibuat nikmat. Sedikit ilmu orang gila kita pakai, tapi jangan jadi gila. Ya jangan jadi gila. Bu, mau rezekinya berkah dan lancar, mau anaknya soleh dan solihah, nomor satu ya bu, jangan pernah marah sama anak. Didiklah anakmu tapi jangan marah. Maksudnya marah gimana? Hatinya, mulutnya boleh, tapi ngomongnya yang baik ya bu ya. Hatinya jangan pegel, mangkel, kesel. Ini kadang pagi-pagi itu bapak-bapak dengar ceramahnya ibu-ibu 2 jam. Anak nggak bisa dididik, anak memang buat seseorang itu anak. Malaikatnya amin, 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 amin. Jadi semua ucapan ibu diaminkan malaikat. Kalau ibu harus marah sama anak, cara begini. Kamu tuh memang anak yang solihah, kamu anak yang soleh, kamu anak yang nyenengkan orang tua, kamu anak yang pinter. Malaikatnya amin. Jadi pinter, jadi soleh. Ini enggak. Anak ini bilang bodoh, gak punya akhlak, gak punya perasaan. Dasar anak gak tahu diuntung. Nyesel ibu ngelahirin kamu. Masya Allah. Ada enggak yang model begitu? Ada. Aku ngomong anaknya ngelapor ke saya kok. Ada. Jangan ya bu ya. Kenapa saya spesifik ngomong ke ibu? Karena biasanya pelakunya ibu. Sebab yang di rumah ibu. Bapak-bapak pergi ke kerja. Yang ngurusin sekolah biasanya ibu. Yang bangunkan anak sekolah biasanya ibu. Bapak nggak mau peduli karena bapak nggak punya peran. Bu, itu yang pertama. Yang kedua ya bu, kalau rezekinya mau berkah dan datang dari segala arah, gak usah dipikir. Jangan mikir besok makan apa, lusa makan apa, enggak. Jangan melihat suamimu yang cari rezeki, jangan. Yakinlah rezeki itu dari Allah. Jadi kalau suami pulang gak bawa apa-apa, nyantai saja. Mau rezekinya bukan dari suami, bukan dari suami. Tapi kalau suami pulang, syukuri. Alhamdulillah, mas pulang. Alhamdulillah, itu rezeki yang paling mahal gitu. Berapa banyak orang yang suaminya pulang tapi nggak bisa merasakan kehadiran suami? Banyak nggak itu? Jadi sibuk bahas duit, ruwet ini ruwet itu, sehingga hadirnya suami itu nggak terasa, terasa. Hadirnya istri nggak terasa, hadirnya anak nggak terasa. Karena hatinya nggak melihat ini nikmat besar loh punya pasangan hidup, nikmat loh punya anak itu nikmat, nggak dirasakan. Hanya tertipu sama kertas, dan sekarang kertas nggak dipakai, pakainya kartu nggak dipakai, pakainya angka, pakai QRIS lagi. Masya Allah. Scan. Itu kok bisa buat orang pusing ya, saya heran tuh ya. Betapa bodohnya manusia bisa pusing gara-gara scan. Ini buat pusing. Nah ngapain pusing? Habib belum tahu, Habib rasanya nggak punya duit. Aduh, kok ngomong gitu sama saya? Saya ini hidup dari nol, nggak punya apa-apa. Punyanya cuma satu kalimat. Betul? Dulu jenengan kan ahli owek-owek tuh. Betul? Iya. Ternyata waktu owek-owek hidupnya nyantai kan. Model owek-owek saja tenang. Makanan pasti datang. Ngompol. Pasti diganti sama mama. Betul? Tengkurap, nggak bisa ngelumah lagi. Tengkurap, nggak bisa melumah.
pasti ditolong, nanti dirumahkan. Betul? Sekarang bukan cuma awak-awak, bisa macam-macam. Ya Allah, Allahumma, 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 Allahumma. Bisa ngomong macam-macam, masih bingung, takut hidup. Iki waras wedan. Pakai. Afala ta'qilun? Apakah kamu tidak menggunakan akalmu untuk berpikir yang semacam ini? Tenangkan hidupmu, nggak usah pusing. Dan satu yang terakhir, saya kasih tahu ya, tak kasih tahu. Sebentar lagi kamu mati, nggak mungkin urip terus. Betul nggak? Sebentar lagi ngapain? Mati kan? Gak seberapa penting pangkatmu, gak seberapa penting derajatmu, gak seberapa penting hartamu. Pasti kamu mati, pasti. Kalau udah mati terus mau dikasih peti terbuat dari emas, terus dikasih kain sutra harga 200 miliar, terus mau dikubur, dibuatkan kuburannya itu temboknya dari intan berlian, terus mau disimpan lama-lama, gak ada. Mau jalan sendiri ke kuburannya, tetap ya butuh orang yang mikul, yang mandikan dan lain sebagainya. Mandi sendiri aja nggak bisa. Betul. Owek juga nggak bisa. Udah nggak bisa apa-apa. Makanya jangan sibuk ngurusin yang masuk, toh nanti nggak mau kamu simpen, toh kalau kamu keluarkan kamu nggak pengen lihat. Betul. Jangan sibuk cari sesuatu, sibuk mikirkan cari sesuatu yang kalau kamu masukkan ke mulut, ya masukkan ke mulut, dikeluarkan orang lain juga nggak mau terima. Kamunya sendiri jijik, dari mulut dikeluarkan kamunya sih jijik, sampai tenggorokan kamu minta dia cepet-cepet turun, jangan nyangsang di sini, betul ya? Begitu turun ke perut, kamu pun nggak akan nyimpan ini lama-lama kamu juga nggak mau, karena bisa membahayakan nyawamu, betul? Begitu dikeluarkan, kamu pun tidak mau melihat dan pengen segera menyingkirkannya. Benar, itulah yang kamu cari tiap hari, itulah dunia. Lah kok yang ada di depan mata, bojo ayu, suami ganteng, anak lucu, orang tua menyenangkan, langit indah, pohon yang seperti ini, angin yang gak usah pesen datang, gak dinikmati, tambah bingung, dua duit. Ya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Mudah-mudahan ceramah saya ini berkah dan manfaat. Mohon maaf ya, saya ngomongnya seperti ini karena amanat guru saya kalau ngomong suruh dari hati. Saya nggak pandai merangkai kata-kata, tapi ini isi hati saya. Ya, ini isi hati saya. Mudah-mudahan berkah. Kalau ibu-ibu ada yang tersinggung, itulah tujuan saya. Loh, namanya juga ceramah kan harus menyinggung hati, betul kan ya? Tapi tidak menghina siapapun. Saya ingin menyinggung hati ibu, bapak, hati saya. Kalau hati kita nggak tersinggung, berarti ceramah saya gagal. Kalau masih ada hati-hati yang tersinggung, oh iya saya masih seperti itu, oh iya saya masih seperti itu, alhamdulillah, berarti nasihat ini masuk ke dalam hati. Tapi jangan pernah menghina siapapun, jangan pernah mengangkat nama seseorang, jangan pernah mengangkat nama golongan, menghina, jangan pernah. Tebarkanlah kesadaran sebagai manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ya, pulang dari sini suami istri cium kening, anak cium orang tua masing-masing. Insya Allah hidup kita barokah. Mari kita tutup dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa akhirin. وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء ولا تحاسبنا في كل شيء وأعطنا كل شيء اللهم اغفر لنا ولوالدينا
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. Allahumma ya Allah, tolong ampuni kedua orang tua kami. Ya Allah, tolong sayangi kedua orang tua kami. Ya Allah, tolong panjangkan usia orang tua kami dalam kebaikan, panjangkan usia orang tua kami dalam kesehatan, panjangkan usia orang tua kami dalam kemuliaan. Ya Allah, jadikan orang tua kami bahagia dunia, bahagia akhirah. Jadikan orang tua kami selamat dunia, selamat akhirah. Jadikan orang tua kami tentram dunia, tentram akhirah. Jadikan orang tua kami selamat dunia, selamat akhirah. Ya Arhamar Rahimin, ampuni dosa-dosa kami kepada kedua orang tua kami. Maafkan salah-salah kami kepada ayah bunda kami. Ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang diridhai oleh orang tua kami. Ya Allah, tolong jadikan orang tua kami meridhai kami. Ya Allah, memaafkan kami. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, jadikan kami anak-anak yang tercatat sebagai anak yang berbakti. Ya Allah, ampuni dosa kami kepada orang tua kami. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, jadikan kami anak-anak yang berbakti. Ya Arhamar Rahimin, Ya Rabb, terkhusus untuk anak-anak keturunan kami ila yaumil qiyamah, tolong jadikan putra-putri, cucu-cucu, cici-cici dan seluruh keturunan kami ila yaumil qiyamah semuanya orang-orang yang mengesahkan Engkau, beriman kepadamu, pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan semuanya beragama Islam. Ya Allah, jadikan semua anak keturunan kami beragama Islam. Ya Allah, lindungi anak-anak kami dari keburukan dunia dan keburukan akhirah. Selamatkan putra-putri kami dari keburukan dunia dan keburukan akhirah. Jadikan putra-putri kami tentram dunia, tentram akhirah. Mulia dunia, mulia akhirah. Selamat dunia, selamat akhirah. Ya Arhamar Rahimin, dekatkan anak-anak kami kepada kami dan dekatkan kami dengan anak-anak kami. Satukan kami dalam cintamu dunia hingga jannah. Ya Arhamar Rahimin, jadikan kesenangan kami dan putra-putri kami, pasangan hidup kami, orang tua kami, sahabat kami dalam taat padamu. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, ampuni salah-salah kami pada anak-anak kami, ampuni dosa-dosa kami kepada anak kami. Jika ada rezeki haram masuk ke dalam perut anak kami, tolong ampuni kami. Ya Allah, tolong ampuni kami. Ya Allah, rubahlah yang haram itu jadi halal untuk mereka. Ya Allah, tolong jangan bebankan kepada mereka. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Allah yang Maha Pengasih, Ya Allah yang Maha Penyayang. Ya Arhamar Rahimin, tolong jadikan anak-anak kami selamat. Ya Allah, jadikan putra-putri kami selamat. Ya Allah, jadikan putra-putri kami bahagia dunia, bahagia akhirat. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, siapapun yang hadir di majelis ini, yang membantu majelis ini, yang menyaksikan tayangan ini, yang mengaminkan doa ini, Ya Arhamar Rahimin, jadikan semuanya sukses dunia, sukses akhirat, mulia dunia, mulia akhirat, tentram dunia, tentram akhirat, selamat dunia, selamat akhirat. Ya Arhamar Rahimin, teruntuk yang telah meninggal dunia di antara kami, orang-orang tua kami, sahabat-sahabat kami, kerabat kami yang telah mendahului kami, orang-orang yang berbuat baik kepada kami, yang dahulu bersama kami, sekarang berada di pembaringan kubur. Ya Allah, sekarang berada di alam barzakh. Ya Allah, tolong jadikan kubur-kubur mereka taman-taman surgamu. Ya Rabb, jadikan kubur-kubur mereka taman-taman surgamu. Ya Arhamar Rahimin, sampaikan pahala kebaikan amal kami di malam hari ini kepada mereka semua. Ya Allah, jadikan sebagai rahmat untuk mereka semua. Ya Rabb, jadikan sebagai nikmat untuk mereka semua. Ya Arhamar Rahimin, letakkan roh-roh mereka bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin
Dan setelah Engkau beri kami usia panjang dalam segala kenikmatan, ketaatan, kebahagiaan, keindahan, kesehatan, akhiri kelak usia kami dengan husnul khatimah. Ashraqal badru alaina wa ikhtafa badru tamami mithla husnih ma ra'ayna fil iraqain wa syami. Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام والحمد لله رب العالمين على هدينا وعلى من وحبيبي علي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ورحمه الله وبركاته.